Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Di sini kita akan melanjutkan belajar CSS. Di mana pada video kali ini kita akan belajar yang mengenai yang pertama ada media queries, yang kedua ada transition, di mana ada submateri seperti ini, kemudian ada animation dan submaterinya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke yang pertama ada media queries. Nah, media queries ini berfungsi untuk menyesuaikan elemen sesuai dengan ukuran layar penggunanya. Jadi kalau misalkan website itu diakses pada handphone, dia akan bertindak bagaimana. Kalau misalkan dia diakses di tablet akan bagaimana. Dan kalau misalkan dia diakses pada desktop ataupun layar laptop itu seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan media query itu dengan cara ketik add seperti ini, lalu media screen, lalu n, seperti itu. Nah, untuk parameter ukurannya itu dalam kurung seperti ini. Sebenarnya ada ini ya, ada misalkan ada width, height seperti itu. Namun saya sarankan menggunakan min weight seperti ini, ataupun nanti ada max weight seperti ini. Seperti itu ya. Ini juga merupakan salah satu penerapan ya dalam framework CSS nanti. Jadi pada framework CSS itu dia seringnya menggunakan satuan min weight seperti ini daripada weight atau height biasa. Oke, kita coba kasih elemen. Misalkan di sini ada p lorem 10. Kita lihat tidak ada masalah. Kita coba klik kanan lalu inspeksi. Terlihat tidak ada masalah ya. Nah, oke. Kita coba. Kalau misalkan dia di atas 340 pixel, kita mau apa? Kita coba ubah warnanya. Seperti ini kita lihat. Nah, masih di bawah 340 ya. Kita coba 340. Nah, dia akan biru berubah warnanya. Jadi ketika ini diakses di laptop, desktop maupun tablet ya, yang ukuran pixelnya itu lebih dari sama dengan 340, itu dia akan berubah warnanya menjadi biru. Seperti itu. Kita coba tambahkan lagi background ya. Kita lihat berhasil ya, tapi kalau misalkan dia di bawah 340, dia akan kembali seperti semula. Nah, jadi ini merupakan salah satu aspek penting dalam website yang responsif seperti itu. Ini merupakan contoh sederhana. Kedepannya kita bisa mengatur misalkan untuk navbar seperti itu. Jika navbar diakses di desktop maupun tablet ya, yang ukuran layarnya lebih lebar, pastikan bentuknya akan berbeda daripada navbar yang kita akses pada handphone seperti itu. Nah, untuk cara membedakannya itu kita bisa atur di media screen ini seperti itu. Jadi di atasnya itu katakanlah defaultnya seperti apa. Misalkan defaultnya itu colornya kita coba green. Kita lihat ini green ya, karena defaultnya seperti ini. Tapi kalau misalkan dia di atas 340, nah maka dia akan berubah seperti itu. Nanti kita juga bisa atur misalkan katakanlah kasus tadi navbar, misalkan navbar dalam bentuk diakses di layar yang lebih lebar, dia akan ini ya, seperti yang kita tahu navbar seperti biasa, terlihat ada home dan about dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau misalkan di handphone pastikan ukuran layarnya lebih kecil, jadi kita perlu sesuaikan dengan cara ubah mungkin navbarnya bisa diklik ataupun bagaimana. Nah, itu bisa diatur di media query seperti ini. Selain penulisan seperti ini, kita juga bisa seperti ini saja. Seperti ini saja juga bisa. Nah, hasilnya tetap sama. Seperti itu. Itu untuk media queries ya. Kemudian ada transition. Nah, transition itu adalah efek transisi yang kita berikan ketika kita melakukan sesuatu pada elemen seperti itu.
Contoh misalkan kita bikin box ya, kita bikin kotak box seperti ini, kita kasih style background color red seperti ini, kemudian ada misalkan width-nya 100 pixel, height-nya 100 pixel juga. Kita coba lihat, kita simpan, tidak terjadi apa-apa ya, cuman kotak biasa seperti ini. Sekarang kita coba kasih transition ini all saja seperti ini. Kemudian ada lagi transition property, salah, transition ini all ini property ya maksudnya ya. Nah, ini yang tadi untuk shorthand, nanti kita bahas. Transition duration, misalkan durasinya ada 2 detik. Kemudian transition delay, misalkan kita kasih delay 1 detik biar kelihatan. Ada lagi timing function, misalkan ada is. Jadi di sini ada is in, is in out, dan is out ya. Kalian bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan, dan kalian juga bisa explore sendiri. Coba kita is in out seperti ini, kita simpan. Kita lihat belum ada efeknya ya, karena memang perlu interaksi dari user. Jadi kita bisa gunakan pseudo class. Misalkan interaksinya adalah hover. Kita hover seperti ini, hover. Kemudian kita coba ubah ukurannya. Misalkan lebarnya kita ubah menjadi 200 pixel. Nah, kalau misalnya kita coba hover, maka dia akan berubah ukurannya ya, width-nya tuh. Tapi dengan transition, jadi perubahannya akan halus, tidak langsung tiba-tiba berubah lebarnya seperti itu. Jadi lebih halus. Nah, ini lambat karena kita kasih transition delay ya. Coba kita hapus, kita lihat. Nah, maka dia akan langsung berubah. Ini juga bisa diatur waktunya juga, misalkan setengah detik. Nah, ini adalah transition. Jadi kita memberikan efek transisi ketika user melakukan sebuah interaksi. Jadi agar lebih intuitif ya websitenya nanti. Oke. Kemudian untuk penulisan, selain menggunakan seperti ini, kita juga bisa menggunakan shorthand. Nah, seperti ini. Misalkan ini ada propertinya apa, waktunya berapa, setengah detik, kemudian jenisnya apa, saya mau is in is out, kemudian ada 1 detik untuk delay. Kita lihat. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ada jeda 1 detik. Nah, lihat. Jeda lagi. Nah, jeda lagi. Nah, jalan. Seperti itu untuk transition ya. Kalau misalkan jedanya kita hapus, maka juga hasilnya akan sama. Nah, seperti itu. Itu untuk transition. Jadi kita memberikan efek transisi ketika user itu berinteraksi dengan website kita. Jadi agar lebih interaktif dan lebih intuitif seperti itu. Kemudian ada animation. Nah, untuk animation sendiri sebenarnya cukup mirip dengan transition. Cuman kalau animation itu dia bisa berubah atau melakukan efek-efek dengan sendirinya, tidak perlu ini ya, tidak perlu interaksi. Misalkan untuk membuatnya kita bisa menggunakan animation dulu di sini. Animation name, misalkan namanya itu kalian bebas, saya namakan animasi saja seperti ini dengan bahasa Indonesia ya, animasi. Kemudian ada animation duration, durasinya mau berapa, misalkan 3 detik. Kemudian ada animation timing function, misalkan ini animation iteration count, ini infinite atau tak terbatas, nanti berarti dia bisa mengulang-ulang kembali animasinya. Kemudian kita coba lagi, ada animation delay.
Animation delay, ini delaynya berapa ya? 1 second katakanlah seperti ini. Nah, tidak nampak apa-apa ya. Nah, kita coba jalankan dengan cara menggunakan add keyframe seperti ini. Nah, untuk identifier ini dia merupakan nama dari animasinya. Berarti yang ini ya. Namanya adalah animasi, kita kopas saja, kita lihat. Nah, seperti ini dia juga belum nampak efek apa-apa ya, dia masih diam seperti itu. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan ada dua cara. Yang pertama adalah from seperti ini, from, kemudian seperti ini, lalu ada to seperti ini. Nah, from itu adalah kondisi awal dan to adalah kondisi akhir seperti itu. Kita coba lihat kondisi awalnya adalah misalkan dia width-nya 100 pixel ya. Kemudian kondisi akhirnya dia width-nya menjadi misalkan 300 pixel. Kita coba simpan, kita lihat. Nah, maka dia akan berinteraksi ataupun dia akan melakukan efek dengan sendirinya. Seperti itu, tanpa perlu interaction lagi seperti yang transition tadi. Nah, seperti itu. Ini ada from dan to. Tapi di sini juga ada kekurangan ya. Apabila kita melakukan transition yang sederhana seperti ini, dia akan terlihat kasar tuh. Jadi ketika dia full, dia pulangnya itu kayak kasar gitu loh. Nah, kasar. Nah, kasar kan? Untuk lebih presisi, kita juga bisa menggunakan satuan persen. Misalkan 0% ya untuk kondisi awal itu misalkan width-nya 100, kemudian 50%, dia 300, lalu ketika 100%, dia kembali lagi ke 100, seperti ini. 100 pixel. Nah, kita bisa lihat hasilnya, dia akan lebih smooth. Nah, seperti itu. Ini jadi ada dua cara ya. Pertama ada from sama to, dan yang kedua kita bisa menggunakan satuan persen agar lebih presisi dan lebih customize lagi ya, agar lebih bisa di custom seperti itu. Nah, itu untuk animasi. Selain dengan ini, kita juga bisa menggunakan shorthand ya. Jadi daripada kita panjang-panjang seperti ini, kita bisa menggunakan shorthand. Misalkan animation, kemudian nama animasinya apa, tadi animasi, kemudian durasinya berapa, misalkan 2 second. Apa ini, hapus, oh ya. Nah, seperti itu. Kemudian dia apa, infinite misalkan, kemudian delaynya 1 second. Kita coba lihat. Kita coba lihat. Nah, hasilnya sama ya. Jadi penulisannya lebih ringkas seperti ini. Oke, jadi itu adalah animasi. Selain itu kita juga bisa menambahkan efek lain ya, misalkan pada background color, kemudian blue seperti ini. Kita coba lihat. Nah, dia juga akan berubah menjadi biru. Seperti itu. Jadi itu adalah animasi, efek animasi dalam CSS.